Ini nggak tahu, ini cukup nggak buat bahasa Inggris ini? Buatan cekap ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap-siap untuk sesi yang kedua ya. Sesi kedua ini adalah sesi post test. Oke, di sini sudah ada beberapa yang sudah siap. Ini yang belum di-download yang mana? Kita download dulu. Bu Rani sudah? Ini Masih proses upload ya? Oke, jelas. Kalau awal pertama kali kita presentasi seperti ini, mungkin agak canggung atau agak gimana gitu. Tapi yang namanya latihan itu memang harus dilakukan. Sama kayak orang mau belajar naik sepeda pancal ya, ya jatuh-jatuh dikit gak apa-apa. Senggol dikit gak masalah, no problem ya. Oke. Karena sudah banyak yang mengumpulkan, maka kita langsung mulai aja. Langsung saya buka di sini. Di spin Di mau. spin. Ini sudah ada, tinggal Oke. dengan pencet. Yang tab paling kiri. Gimana? Di tab paling kiri. Di tab paling kiri, Oke. spin. Oke. Tab paling kiri. Paling kiri. Paling kiri. Kiri. Pojok. Pojok Rika loh. Yang ini. Ya. Oke. Oh, ini. Oke, kita acak ya. Tinggal dipencet putihnya. Kayak ujian. Oke, kita uji dulu. Siapakah yang muncul pertama kali? Ya, Bu Ani. Silakan Bu Ani untuk Remove bentar. remove ya. Kita buka Bu Ani. Oke, silakan Bu Ani untuk presentasi. Mantap, Bu Ani ditentukan paling siap dan Bu Ani. Yang paling semangat tadi Buan. Ya, yang paling semangat dari Bu Ani ya. Nah, ini dia. Langsung kita tampilkan. Dua bibire. Silakan. Penceng. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Bu Ani, silakan. G, yang besar. Berapa menit nih Ustaz? 5 menit maksimal ya. 5 menit maksimal. Iya. Oke guys. Sebentar Ustaz redek. Ujian. Daftar gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Morning. How are you today? I'm fine. Okay, good. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya teman-teman, ini saya punya satu gambar nih di sini. Kalau sama lihat di sini, ini ada gambar apa aja? Liberty. Haris. Mana nih? Paman Iya, Sam. Liberty. Paman Sam. Iya. Ini adalah salah satu icon yang terkenal di setiap negara. Iya. Jadi ada yang pengen keliling dunia nggak? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya pengen keliling dunia ya. Salah satu bekal yang harus kita miliki ketika akan keliling dunia itu adalah Bahasa. bahasa apa yang merupakan bahasa internasional? Madura. Bahasa Madura. Bahasa Madura. Iya. Saiful bisa bahasa Madura? Sedikit. Iya. Contohnya gimana coba? Dia remenakan. Oke, itu salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tapi bahasa internasional yang kita gunakan saat ini adalah bahasa Inggris. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk belajar 5 menit paham basic English ya. Jadi apa saja yang seharusnya kita pelajari untuk awal mula belajar bahasa Inggris? Di sini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah vocabulary atau
Kosakata. Yang kedua adalah noun phrase. Apa itu noun phrase? Kita akan bahas nanti selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah simple sentence. Kita akan belajar untuk membuat sebuah kalimat sederhana. Oke, kita langsung menuju ke yang pertama, vocabulary. Di dalam bahasa Inggris sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia, yaitu ada part of speech kalau ini namanya. Jenis-jenis kosakata, ya. Ada yang namanya adjective. Adjective itu kata sifat. Kemudian verb itu kata kerja. Noun kata benda dan juga adverb kata keterangan. Ya. Langsung ke contoh ya biar lebih mudah. Nah, di sini ada contoh adjective. Adjective contohnya itu seperti sweet. Apa sweet? Manis. Oh iya, sweet. You are really sweet. Oke. Kemudian bitter, beautiful gitu ya. Kemudian kalau verb contohnya adalah go, drink. Nah, jadi yang melakukan sesuatu itu adalah verb. Kemudian untuk noun itu kata benda. Kata benda itu seperti sekolah, lampu. Coba di sini ada benda apa aja di sini? AC, AC, lighting, TV. kabel. Iya, banyak sekali ya benda di sekitar kita. Kemudian kalau adverb itu adalah kata keterangan. Kata keterangan sebenarnya dibedakan menjadi 3, tapi hari ini kita belajar 2 saja, yaitu adverb of place dan adverb of time. Sama seperti di bahasa Indonesia kan, ada keterangan tempat dan keterangan waktu, ya. Contoh keterangan tempat ya in the library, in the school, in the classroom dan lain sebagainya. Kemudian contoh untuk adverb of time itu ya setiap minggu. Setiap minggu apa bahasa Inggrisnya? Every week. Kalau setiap tahun? Every year, ya. Oke, next. Sekarang kita akan belajar noun phrase. Setelah dari kosakata atau vocabulary, kita belajar nih menggabungkan kata. Yang ini noun phrase itu adalah gabungan kata yang menciptakan makna baru. Contohnya adalah tadi kan ada cantik, kemudian ada siswa misalkan. Kalau siswa cantik, apa bahasa Inggrisnya? Beautiful student. Beautiful student. Iya. Contoh lagi, misalkan di sini ada saya punya 2 gambar buku di sini. Yang satunya tebal, yang satunya tipis. Iya. Kalau buku tebal, ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Book. Ayo, buktik apa tikbook nih? Buktik apa tikbook? Iya, tikbook. Oh, tikbook ya. Iya, jadi kalau buku tipis, tin book. Kenapa kok bukan buktik atau buktin? Ya, nah coba ini kalau ini sih masih aman-aman aja ya, buktik, buktin. Coba kalau misalkan ini, selai apa selai? Jam. Selai itu jam. Roti? Bread. Kalau selai roti? Jembret. Kan bukan jambret ya, tapi ya bread jam atau jam itu. Nah, jadi memang di dalam bahasa Inggris ini sedikit unik. Jadi kita harus membalik ya. Berbeda untuk part of speech-nya dengan bahasa Indonesia. Gitu. Kalau misalkan mobil merah apa? Red car. Red car bukan? Karet. Bukan karet. Iya. Oke, next ya. Nah, kalau sekarang kita akan belajar membuat simple sentence atau kalimat sederhana. Ini di sini ada yang namanya verbal sentence dan nominal sentence nih. Kalau verbal sentence dari kata verb. Verb tadi apa artinya? Kata kerja. Kata kerja. Jadi verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Sedangkan nominal sentence ini kebalikannya, yaitu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Ya. Nah, di sini saya ada 2 gambar lagi. Ada I like apple sama I am like apple. Coba ini mana yang verbal sentence? Gak tahu. Apple. I like apple. Yang nominal sentence berarti yang I'm like apple. I am like apple. Kenapa seperti itu? Nah, karena di sini di gambar yang pertama setelah I dia langsung kata kerja, yaitu like verb ya. Jadi yang sebelah kanan saya ini adalah verbal sentence. Yang sebelah kiri saya ini adalah nominal
sentence. Ya, jadi jangan sampai salah mulai sekarang. Jadi kalau sampean Mas dan Mbak ini berbicara gitu ya, I am like apple, I am like banana, itu bukan artinya saya suka apel, tapi saya seperti apel. Iya. Jadi kalau suka yang sampean maksud adalah suka, berarti nggak pakai am, langsung I like apple. Iya, saya suka apel. Kalau saya suka durian apa? I like I like durian. Iya. Saya suka membaca. Saya suka kamu. apa? Saya suka kamu. I like you. I like you too. Ini ya, dari contoh itu tadi kita bisa tarik sebuah rumus bahwa untuk yang verbal sentence setelah subjek langsung menggunakan verb atau kata kerja. Tapi ini ada keistimewaan. Keistimewaannya apa? Di sini untuk subjek she, he, it, setelah kata kerjanya kita harus menambahkan s atau es. Nah, gimana nih? Ya, kita bahas nanti di next slide ya. Kemudian nominal sentence di sini ada karena tadi nominal sentence itu bukan yang menggunakan kata kerja. Jadi di sini kita menggunakan adjective, noun atau adverb yang sudah kita bahas di vocabulary tadi. Dengan bantuan sebuah kata kerja bantu yang disebut to be, betul ya. To be di sini ada 3 macam. Ada am, is sama are. Gitu ya. Kalau I pasangannya harus am. Kalau you, they pasangannya harus iya. Kalau she, it pasangannya harus ya, nggak boleh tukar pasangan ya, nanti salah. Nah, ini contohnya. Kalau I, you, we, they. Nah, ini untuk verbnya itu normal semuanya. Kita pakai kata kerja dasar ya. Kalau it ya udah it aja, nggak usah tambahan apa-apa. I eat cookies. Apa artinya? Aku makan cookies. Aku makan cookies. Ya. Berbeda dengan ketika subjeknya itu she. Kita harus menambahkan s setelah kata kerjanya. Jadi she eats cookies. Ya. Nah, di situ ada subjek, kemudian verb 1 dengan tambahan s karena dia subjeknya adalah she. Kemudian ada objeknya cookies di situ. Sama ya, he eat juga. Ya, he eats cookies. The bird eats bread. Gitu ya. Nah, di sini ada keistimewaan juga. Tadi kan tambahannya s atau es. Lah, es itu digunakan ketika sebuah kata kerja diakhiri dengan sesuatu yang mendesis. Akhiran yang mendesis. Contohnya adalah ya, mendesis. Gimana mendesis? suara ular. Iya, betul. Jadi ada ch. Contoh kata kerja yang diakhiri dengan ch apa? Menonton apa menonton? Watch. Ya, jadi bukan watch tapi watches. Ya. Kemudian sh. Apa kata kerja yang diakhiri dengan sh? Mencuci. Wash menjadi washes. Iya, betul. Seperti ini. Nah, ini juga kan tidak mendesis ya, tapi dia istimewa nih. Jadi setelah go itu tidak langsung s, tapi menjadi goes. Ya, goes. Iya, goes. Nah, oke, terakhir kita akan latihan nih. Kita akan latihan. Di sini saya memberikan sebuah kalimat yang salah. Coba dari kalimat pertama ini mana yang salah? Read. Harusnya Pakai s. pakai s. Ya, good. Kemudian yang kedua, wash harusnya as. Washes. washes. Oke, good. Kemudian next ya. Di sini ini contoh yang nominal sentence tadi. Nominal sentence itu tadi ada bantuannya to be atau kata kerja bantu. Tadi I, kata kerja bantunya adalah am. Jadi langsung saja. I am diligent. I am a student. I am in the classroom. Apa artinya I am diligent? Saya rajin. Kalau kamu cantik apa? Thank you. Thank you. Wah, gak kepancing ya. Terus ini kalau ini subjeknya you ya, you, we, they. Jadi kita to be-nya pakai are gitu. You are clever. You are student. They are in the garden. Gitu. Kemudian next kalau she, he, it, kita pakainya is ya. She is beautiful. It is a rabbit.
He is in the park. Ayo coba Saiful. Berikan satu contoh menggunakan subjek she. Nominal sentence. She. She is beautiful. Ini dong. Yang lain mungkin Cindy. Subjek apapun boleh. Pakai I boleh. Pakai I. Iya, apa I? I like apple. Itu contoh dari verbal Sentence. sentence. Kalau nominal sentence bagaimana? I am handsome. Oh iya, good. Iya, good. I am handsome, good. Next ya. Nah, di sini juga ada beberapa kalimat yang salah. Kalimat pertama harusnya seperti apa? I am clever. Ya, jadi kita perlu kata kerja bantu di sini. Karena clever itu bukan kata kerja. Ya. Kemudian yang kedua, she is. Betul. Kenapa kok pakai is? Karena subjeknya she. Ya, kemudian yang terakhir are. Jadi you are a barber. Apa itu barber? Iya, tukang potong rambut ya. Oke guys. Jadi enough for today. Ini buka sesi pertanyaan apa? Boten nggih. Juatan tolong. Oh iya. Okay, I think enough for today ya. Thank you so much for your coming and thank you very much for your joining and thank you very much for your smiling. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kelas untuk gimana? Ada perubahan ya? Ada perubahan? Ada? Ada. Di mananya? Pembahan. Bukan. Oke, very good. Sekarang we are going to the next one. Kita lanjutkan ke Iya. undian berikutnya. Pak Galuh. Loh. Kita lihat. Lah. Rafi. Bu Hafi, kita lihat. Slide-nya Bu Hafi yang mana? Tisu. Tisu. Ustaz, kalau izin kamar mandi. Ya, silakan. Oh iya, kalau mau next slide pakai panah aja biar enak ya. Oke. Silakan. Bu Hafi, the time is yours. Semangat. Belum latihan, Ustaz. Ini latihannya. Coba kalian kan Pak lagu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today, guys? Aman. Semuanya mengantuk? Yes. Kalau mengantuk, diucap dulu matanya. Semakin mengantuk. Oh, pipi ya. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Okay, today we're gonna presentation about from kitchen to innovation. Dari dapur ke inovasi. Apa sih yang dari dapur bisa ke inovasi itu? Yakni kita bisa melihat potensi dari kulit bawang putih itu bisa menjadi tisu yang ramah lingkungan. Oke, next. Nextnya bagaimana? Di sini ada yang tahu nggak fungsi tisu? Tahu. Sebutkan. Apa, Cindy? Tisu. Mengelap Fungsi keringat. tisu. Mengelap keringat. Rini? Mengelap meja. Mengelap meja. Galuh? Itu di kamar mandi Oh ya, biasanya. di toilet. Di toilet. Kemudian kalian itu harus tahu ya guys, membedakan tisu untuk wajah itu bagaimana. Tisu untuk wajah itu kan biasanya yang tisu box-boxan, yang nice, ya kan? Dilipetnya itu persegi. Terus sama tisu toilet. Kalau tisu toilet bagaimana? Gulungan. Gulungan. Jangan sampai tiba-tiba ada bule, pernah ada berita. Bule itu kaget waktu ke Indonesia, kemudian dia makan di warung pecel. Terus melihat ada tisu toilet di meja. Jadi ini tisu untuk apa? Ini tisu untuk mengelap mulut. Loh, di negara saya bukan untuk itu. Gitu. Jadi kalian harus
tahu ya membedakan mana sih tisu untuk wajah dan mana tisu untuk toilet. Kemudian tisu, sebagaimana yang kalian tahu dari Pohon. pohon. Nah, untuk membuat tisu, satu box tisu itu membutuhkan berapa pohon? Satu pohon. Satu box tisu itu ada berapa? 20 lembaran ya, 20 lembar lebih lah. Ya. 100. Satu box tisu itu membutuhkan satu batang pohon. Kemudian 1 ton tisu itu membutuhkan 17 batang pohon. Tapi dari jurnal ekosistem menyatakan bahwa ada sekitar 27.000 batang pohon yang dibabat untuk membuat tisu per harinya. Sekarang Bapak itu membabat itu membunuh. Lesu. Ya, membunuh. Kemudian iso-iso gundul bumi murek. Ya, kalau misalnya kita memproduksi tisu 1 hari aja kita sudah digundul 27.000 batang pohon. Iso-iso gundul bumimu kalau gitu terus. Nah, dampak dari penggundulan hutan untuk pembuatan tisu apa saja? Kualitas oksigen menurun. Ya. Pohon itu salah satu makhluk yang bisa menghasilkan oksigen selain plankton ya. Nah, kalau misalnya penghasil dari oksigen saja tidak ada ya, terus bagaimana kita menghirup di bumi ini? Bisa-bisa yang kita hirup adalah karbon dioksida terus. Kemudian ada lagi bencana alam. Coba sebutkan bencana alam apa saja yang diakibatkan dari penggundulan hutan. Banjir. Longsor. Terus terus apa? Tanah yang kering. Ya, tanah yang kering itu juga bisa. Kemudian ada lagi kualitas air menurun. Sebagaimana yang kalian tahu, hutan itu sebagai filter alami. Kalau misalnya hujan turun, hutan itu sebagai filter alami untuk air. Nah, jika misalnya hutannya saja tidak ada pohonnya, kualitas air kita juga menurun. Sumur akan keruh. Apa yang kalian buat mandi, buat cuci, buat minum? Apalagi air di bumi itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Jadi terus berputar. Nah, jika kualitas airnya menurun, kita tidak bisa beraktivitas juga. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi kerusakan ekosistem. Kalau misalnya di hutan pohonnya tidak ada, itu bisa merusak ekosistem fauna dan flora. Oke. AIDS, tapi ada solusinya loh. Apaan tuh? Kita lihat. Ternyata kulit bawang putih atau garlic peel itu bisa dibuat sebagai tisu. Bagaimana? Apakah kalian berpikir? Ada yang pernah berpikir kenapa kok kulit bawang putih bisa digunakan sebagai sama. berpotensi sebagai tisu? Warnanya sama? Putih. Kalau misalnya membuat sesuatu, kita tuh kan harus mengerti terlebih dahulu bahan utama dari sesuatu tersebut, produk tersebut. We have to know the main ingredients to make tissue. Bahan utama tisu itu apa? Ada yang tahu? Kertas. Dari kertas tadi, dari pohon tadi, itu ada bahan utama untuk pembuatan tisu. Yakni selulose. Selulosa. Ada yang tahu di sini selulosa itu apa? Tidak tahu. Selulosa itu termasuk serat. Jadi di pohon tersebut itu ada serat yang mana serat tersebut itu bisa dijadikan tisu. Kalau misalnya di pohon, satu batang pohon yaitu memiliki sekitar 70%-an selulosa atau 70%-an serat. Sedangkan bawang putih itu menghasilkan 49% selulosa. Ini termasuk potensial ya. Agak ke setengah dari pohon tersebut. Kemudian, how to make the tissue dari bawang putih tersebut?
Ya, yang pertama ada chemical pulp. Kalau chemical pulp itu kita menghancurkan dulu bawang putih tersebut. Dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan NaOH. Ada yang tahu NaOH? Natrium Noah. hidroksida. No. Natrium? Iya, itu. Jadi chemical pulp itu dia itu berfungsi untuk menghancurkan terlebih dahulu si bawang putih ini tadi. Kemudian dicampur NaOH untuk memunculkan seratnya saja gitu. Jadi bahan-bahan lain yang ada di bawang putih itu kita buang, yang kita ambil adalah seratnya saja dengan menggunakan NaOH itu tadi. Kemudian setelah seratnya sudah muncul, kita lanjut ke bleaching. Bleaching apa? Tahu? Warna. Bleaching itu adalah merusak warnanya dan kita ganti menjadi warna putih dengan hidroksida, dengan peroksida di bleaching. Jadi dari chemical pulp tadi itu dihasilkan pulp yang warnanya coklat. Tapi kalau tisu itu kan warnanya putih. Ya, jadi kita bleaching terlebih dahulu untuk memindahkan ke warna putih itu tadi. Nah, setelah di bleaching kita pencetakan. Setelah pencetakan kita pengeringan dan jadilah tisu. Seperti itu gambaran umum untuk pembuatan tisu. Oke, otot kawat tulang besi dikira cupu ternyata suhu. Cukup sekian presentasi, kami ucapkan matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya presentasinya. Gimana, ada perkembangan dari yang tadi? Ada. Ya. Oke, very good. Tadi ada gunanya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Iya kan sudah habis. Waktunya sudah habis, tapi lanjutannya ya. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Iya. Habis itu kita masuk ke materi bahasa Inggris. Loh. Oh, Not fair. Not fair. first fair. Ya udah, kita Belum. selesai. Tiga. Berarti yang untuk bahasa Inggris kita tunda ya. Not Oke. fair. Sekarang kita Bu Rini. nasib Anda ada di ujung dari saya. Tet. Ding 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 ding. Iya. Lagi, silakan Bu Reni, transitor. Oh, itu di remove ya, di remove. Nah, ini di remove. Nah, lupa saya. Bu Reni yang mana? Yang uang belum di-download sepertinya. Oh, belum. Iya. Tidak dulu berarti. Yang mana? Di refresh dulu. Di refresh dulu. Belum segar nanti. Uang. Yang ada anak kita Srafinanya Ustadz. Oh, iya 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 iya. Wow. Silakan. Di-download dulu ya. Download aja. Ambil kita Pak. Sebentar Ustadz, sebentar. Tapi enggak. Enggak. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, ada yang sakit ah? Ada. Ini Saiful kok lemes, kamu habis sakit? Ngantuk. Oh ngantuk, oh ngantuk. Kalau sebelumnya ini ya, kita kemarin kan sudah belajar mengenai uang tunai ya. Oke, kalian kenal ini nggak? Ini siapa ini? Pak Galuh. Mana Gigi? Semuanya kan punya Gigi. Ini ada siapa? Bapak saya. Siapa namanya? Raffi. Siapa? Ada Raffi, Ahmad, kemudian ada Nagita, kemudian di sebelah sana ada siapa? Ini mereka siapa sih? Sultan Sultan. Ada yang pengen jadi sultan nggak? Saya. Mana loh?
Kalau udah pengen jadi sultan. Iya, pengen. Oh iya, silakan. Raja saja. Oh jadi raja. Iya. Main HP, Bu. Ayo, HP-nya sini. Raja. HP, Jadi raja saja. Oh jadi raja. Iya. Oke, next ya. Wow. Ada yang pengen kaya segera merapat. Ayo, yang pengen kaya matanya dibuka, nggak boleh ada yang ngantuk. Pengen kaya semuanya kan ya? Pengen jadi sultan semuanya. Raja. Sampai mandi uang kayak gini. Oke. Ini saya menemukan beberapa quotes ya. Uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh Uang. Nah, kita belanja butuh Uang. beli baju butuh Uang. beli sepatu butuh Qris. Loh, jangan QRIS sih loh, habis ini 12%. Ya, tuh. Ya, oke. Kemudian beli apa lagi? Semuanya kalau beli pakai Uang. Oke, lanjut. Rumah siapa, Bu? Ini rumahnya siapa ya? Rumahku besok. Loh, ketoren nyebut apa YouTube? Nah, ini apa sih ini? Ini apa ini? Ada yang tahu ini apa? Rumah mewah. Rumah mewah. Rumah mewah. Ini apa ini? Mobil mewah. Porsche. Nah, belinya juga pakai Uang. Pakai joget ya dia. Ya, santai aja, oke? Nih. Oke, bawa santai aja, guys. Nah, oke. Kita kemarin kan sudah belajar mengenai uang ya. Uang yang saya contohkan waktu itu meskipun uangnya nggak merah, ya, hijau, tapi setidaknya kalian tahu bahwa uang itu ada uang tunai yang waktu kita pelajari minggu lalu. Kalau sekarang kita akan berbicara mengenai uang non tunai. Nah, uang non tunai itu yang pertama yang berbasis kartu. Yang pertama, ini maaf ya, apa gambarnya kebalik? Ya, harusnya yang ini adalah Kredit. kredit card. Ada yang sudah pegang ini? Bahayanya kenapa ini Mas? Sudah ada yang tahu ini kalau kredit card itu bahaya. Iya. Bahayanya apa ini, Hafi? Berapa? Apa bahayanya pakai kredit card? Karena Kak nyimak, Bu. kayak utang. Kayak utang. Jadi misalkan ini saya jalan-jalan ke mall, ya kan? Saya ambil baju 5, sepatu 7 pasang, pakai kredit card bisa nggak? Tapi saldo saya itu loh 0. Bisa. Bisa. Kenapa kok bisa? Karena sistemnya utang. Karena sistemnya ngutang. Benar. Jadi meskipun saldonya 0 tetap bisa digunakan untuk belanja. Tapi harus nyicil tiap tiap hari apa tiap bulan? Bulan. Kayak cicilan. Oke, yang selanjutnya ada kartu debit. Ya, bedanya apa? Ada yang sudah pegang debit? Sudah. Kalau debit gimana? Gajian. Tabungan. Ya. Sekarang saya cerita lagi ya. Saya jalan-jalan ke Matahari wes, ke Matahari. Wow. Iya. Matahari. Matahari Department Store. Ya. Saya belanja ke situ. Pesantren. Ya. Saya beli baju 7 pasang di situ. Nah, saldo saya 0, bisa dipakai enggak debitnya? Enggak, kalau kredit kan bisa, tapi kalau debit enggak bisa. Berarti harus ada uangnya, Saldo. harus ada saldonya. Kalau misalkan saldo saya ini ada 5 miliar ini. Amin. 5 miliar, ternyata saya belanja tadi habis 1 juta. Berarti tinggal berapa saldo saya? Tinggal debit. 4.990. Ya segitu pokoknya ya. Ya, jadi bedanya dengan kartu kredit, kalau kredit itu meskipun saldonya 0 tetap bisa digunakan, tapi hitungannya adalah utang. Tapi kalau debit harus ada isinya. Jadi dia sistemnya adalah mengurangi saldo. Nah, selanjutnya apa ini? ASI.
ATM. Kalau ATM apa ini? Ada debit, ada kredit, ada ATM. Kalau ATM gimana? Kan semuanya pegang ini ya ATM ya. Ya. Digunakan untuk apa ATM? Menarik uang. Untuk tarik tunai, setor tunai, terus transfer gitu ya. Nah, kalau transfer kira-kira saldonya harus kosong atau harus ada isinya? Harus ada. Berarti dia sistemnya adalah mengurangi saldo. Bisa dipahami? Paham ya? Oke, selanjutnya berbasis elektronik. Ada e-money, ada e-wallet. Kalau e-money dalam bahasa Indonesia itu apa? Uang. Ya maksudnya itu elektronik ya, elektronik berarti uang elektronik sama dompet elektronik. Nah, kalau e-money itu bentuknya itu kartu. Dan kartu ini bisa kita gunakan kalau top up dulu. Ya, jadi kartu itu bisa digunakan kalau kita top up dulu. Contohnya adalah e-tol. Ya kan harus top up dulu, harus ada isinya. Kalau nggak ada isinya kan nggak bisa digunakan. Nah, sebenarnya setiap bank itu punya produk masing-masing. Di sini ada BNI namanya Tapcash. Ya, BRI juga ada. Selanjutnya e-wallet. Nah, bedanya apa e-money sama e-wallet? Kalau e-money itu kan bentuknya kartu, tapi kalau e-wallet dia ini bentuknya itu bisa aplikasi di HP. Contohnya ada Dana. Kemudian apa lagi? Shopee Pay apa lagi? Apa? Bang Jago. Iya, apa ya itu ya? Apa itu? Enggak salah kayak si Beng. Oh, kayak si Bawor Beng. yang ikut. Oh, kayak si Beng. Banyak ya. Link aja juga termasuk di e-wallet. Bisa dipahami? Sudah tahu bedanya ya? Kenapa? Cindy, waktunya sudah habis. Oh, sudah habis waktunya ya? Jam berapa sekarang? Saya ngantuk. Oh, sudah ngantuk. Sudah ngantuk. Oke, sebelum saya mengakhiri materi kali ini, saya tunjuk satu orang yang tadi terlihat sangat memperhatikan untuk menjelaskan kembali apa yang telah saya jelaskan. Ya, yang paling mendengarkan tadi adalah Galuh. Ya, gimana? Gimana Galuh? Jadi tadi itu kalau berbasis kartu itu kan jenisnya ada tiga. Ada ya? tiga. Apa saja? Debit, Debit. kemudian kredit sama ATM. Bukan pinter, soalnya dia tadi Astagfirullah. Alhamdulillah. ya, soalnya dia lagi mendengarkan. Oke, ini akan kita bahas di minggu depan ya. Jadi ada cek, ada biliar giro, ada nota debit. Ini materi yang akan kita pelajari di minggu. Paham ya? Paham ya? Oh, paham. Baik. Ini kenapa ini? Habis ini waktunya siapa? Kartika. Oh, waktunya matematika di sini. Waktunya pulang ke jam pukul. Oh, sudah jam pukul ya? Oke, semoga ilmu yang sedikit tadi bisa bermanfaat. Kalau sudah masuk di telinga kanan, telinga kirinya tutup biar gak keluar. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Gimana? Ada perkembangan? Ada. Oke, luar biasa. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Di bagian Oh, yang belum pakai bahasa Inggris. Oh iya, yang boleh. belum pakai bahasa Inggris ya. Bisa. Kecuali emang pelajarannya bahasa Inggris baru pakai bahasa Inggris.
Halo. Dengar Pak Galuh di time is yours. Astagfirullah. Bi, Wapi. Pak Gala-gala. Beri Kayak ini kok, keberadaan. cari laptop ya. Pak Galuh berarti ya. Ini gue. Gimana Mas Edi Pak Galuh? Iku. Akhlak. Ustaz, izin. Iya, silakan. Kayak di gue lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sudah terpampang. Di sini saya menampilkan contoh. Ya, ada yang sudah paham ini maknanya apa? Ini ada seorang pemuda dan seorang nenek-nenek tua. Dari Nah, di sini ada yang sudah paham apa yang dilakukan oleh seorang pemuda ini di dalam gambar ini. Sebelum kita mengulas ke materi selanjutnya. Neneknya berangkat jalan. Iya, membantu seorang nenek menyeberangkan jalan. Karena di sini kan sudah kelihatan di sini ada jalan. Kemudian di sini ada seorang pemuda dan di sini ada seorang nenek. Jadi seorang pemuda ini itu ingin menolong nenek tersebut dalam keadaan sadar. Nanti akan saya jelaskan ke definisi akhlak tersebut. Nah, ini sudah tergambar. Kemudian next. Di sini kita akan membahas tentang akhlak. Ya. Apa itu akhlak? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari gambar ini sudah bisa dimengerti. Ada yang sudah tahu? Ayo, bisa dipahami terlebih dahulu dari gambar ini. Ini ada timbangan, di sini ada hati, dan di sini ada cahaya. Mana caranya? Ini cahayanya. Ayo, ada yang bisa menggambarkan apa sih definisi akhlak itu? Nah, karena kan sebagian besar ya teman-teman kan sudah belajar akhlak itu mulai dari MI, SD dari kecil kan sudah diajarkan. Nah, ini kita mengulas lebih dalam tentang akhlak itu apa. Ayo, ada dari gambar ini ada hati. Kalau dilakukan sepenuh hati akan mendapat cahaya. Ada lagi. Di sini saya jelaskan. Jadi akhlak, definisi dari akhlak itu akhlakan dari bahasa Arab yaitu khulukun yang berarti budi pekerti, etika, moral dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa dari gambar tersebut kita bisa paham dari definisi akhlak. Di sini kan ada hati. Dari salah satu pengertian akhlak yaitu kan budi pekerti. Jadi budi pekerti itu kan ada dua kata, budi dan pekerti. Jadi budi itu budi bukan nama orang ya, bukan Pak Budi. Jadi budi itu artinya sadar dan pekerti itu etika atau perilaku yang baik. Jadi kalau budi pekerti itu sesuatu yang baik yang dilakukan dengan sadar, bukan paksaan. Nah, itu yang disebut dengan akhlak. Jadi di sini kan digambarkan hati. Memang kita ketika melakukan sesuatu yang dilandasi dengan hati itu beda dengan paksaan. Jadi kalau akhlak itu memang murni dari hati. Kemudian di sini ada cahaya. Ya. Di sini ada cahaya. Jadi hati ketika kita sudah melakukan dengan sepenuh hati, insya Allah apa yang kita lakukan akan berjalan mulus dan diridhoi oleh Sang Ilahi. Begitu. Kan hubungannya dengan akhlak kan seperti itu. Beda dengan adab. Kalau adab kita bisa mempelajari hal tersebut. Contoh adab makan. Cara makan begini. Kalau akhlak itu memang dari hati. Contoh yang paling gampang. Kita sendiri contoh di masjid kita sedang melakukan sholat Jumat. Di situ ada kotak amal jalan.
Diniat di hati itu sudah diniatkan dalam hati. Oh, saya pengen memberikan sedekah 5.000. Sudah ada niat di hati, sudah ada. Tapi itu kebanyakan ketika itu sudah lewat otak amannya, wis gak usah wis. Nah, itu hatinya belum terdorong. Contoh, kita di jalan ya, kita di jalan. Itu ada orang yang sedang mogok atau bannya bocor dan sebagainya. Di dalam hati itu ada keinginan untuk menolong, itu ada. Tapi kenapa kita tidak tergerak untuk menolongnya? Nah, itu yang dinamakan akhlak itu sampai segitunya. Jadi kan kadang kita itu gak kepingin nolong tapi kok gak nolong. Sebenarnya kita tahu ya, tapi kita tidak mau untuk melakukannya. Jadi akhlak itu memang dari hati. Jadi tidak bisa dibuat-buat, itu pengertian akhlak. Jadi murni dari hati. Itu kelihatan akhlak yang dibuat-buat dan tidak dibuat-buat atau murni. Maka kan akhlak kan dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Seperti itu. Lanjut. Jadi pentingnya akhlak dalam kehidupan. Kenapa sih kok akhlak itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Supaya bahagia, harmonis, dan sukses. Betul sekali ya. Yang kita kupas kebahagiaan. Yang pertama itu tentang kebahagiaan. Karena kalau kita khususnya ketika kita berumah tangga, kalau kita menerapkan akhlak di dalam kehidupan rumah tangga, berteman dan lain sebagainya, itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Contoh, kalau kita sekarang, kita kan kalau di kelas, kalau semua di kelas itu menerapkan akhlak yang terpuji, ya, tidak saling membuli, tidak saling mencaci maki, mengolok dan lain sebagainya, itu di suatu kelas tersebut atau di kelas ini akan tercipta suatu kebahagiaan bagi seluruh siswa tersebut, baik siswanya atau gurunya. Itu pentingnya kita mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari itu. Kemudian keharmonisan ini sangat jelas sekali. Jadi memang semua apa yang sudah kita ketahui itu harus kita terapkan juga. Salah satunya akhlak ini. Memang kalau kita nanti kehidupan di masyarakat atau sudah terjun ke masyarakat, kita harus menerapkan sikap ini. Contoh, kalau sampai di masyarakat, contoh saya tanya sikap terpuji itu apa sih? Atau akhlak mahmudah. Nah, salah satu saja akhlak mahmudah. Jujur ya, salah satu jujur. Nah, jujur kan termasuk salah satu akhlak mahmudah. Ketika kita jujur kepada siapapun, insya Allah orang tersebut juga akan baik kepada kita. Jadi itu memang ada hubungan timbal balik. Ya, jujur kepada siapapun, jujur atas apa yang sudah kita lakukan. Kemudian sukses yang kita tunggu-tunggu yaitu sukses. Nah, jadi ketika kita sudah menerapkan akhlak di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah semua apa yang sudah kita lakukan akan mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Contoh saja, nanti banyak ketika teman-teman semua berada di lingkungan masyarakat atau lingkungan kerja itu akan menemukan banyak sekali orang yang berpendidikan itu yang minim akhlaknya, dan orang yang pendidikannya hanya biasa-biasa saja tapi tingkatannya itu lebih tinggi, itu banyak sekali. Karena yang dinilai dari sekarang itu memang kejujuran itu sangat penting bagi kita semua. Itu di mana-mana gitu. Itu lengser dengan sendirinya. Nah, maka dari itu saya menghimbau untuk teman-teman semuanya untuk menerapkan akhlak di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bermasyarakat, di lingkungan kerja, sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kita kan ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Sekarang kita hablum minallah. Jadi kita sebagai hambanya itu juga ada beberapa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Yang pertama, sholat. Itu sangat jelas sekali. Sholat itu sangat jelas sekali. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat fardu ya. Tuh, karena kan kita ada hubungan kita dengan Sang Pencipta itu di sholat tersebut. Karena kan kita sholat, kalau sampai hitung ya, kalau teman-teman hitung kita sholat paling lama berapa menit? Kita sholat fardu 10 menit. Sholat saja tidak minta, sholat saja paling hanya 5 menit, itu paling lama 5 menit.
sholat. Bayangkan sehari kita sholat fardu hanya berapa menit? 25 menit. Sehari kita hanya sholat atau kita ingat kepada Allah hanya 25 menit. Sehari. Bayangkan kalau 1 minggu. Ya. Paling 1 minggu tidak ada, 1 hari tidak ada 24 jam. Jadi kita waktu bersama Allah itu hanya sedikit. Maka kita harus bisa memaksimalkan. Ya. Sama dihitung nanti. Ya, itu waktu kita untuk sholat berapa menit, untuk bermain dan lain sebagainya. Itu lebih lama bermainnya. Lanjut membaca Al-Quran. Nah, kalau bisa disempatkan ya 1 hari membaca Al-Quran. Ya, baik itu 1 menit, ya tidak apa-apa 1 menit. Yang penting istiqomah. Lanjut bersedekah yang penting, karena kalau kita bersedekah, insya Allah rezeki kita semakin lancar. Setelah ini kalau ada yang bersedekah, ya boleh. Untuk teman-teman yang ada di sini. Nah, terus akhlak terhadap sesama manusia. Ini gambarnya manusia. Ya. Jadi manusia di sini ada bermacam-macam. Ya, macam-macam manusia. Tetap kita sebagai orang Muslim itu tidak boleh terlalu mencaci maki orang yang selain non Islam atau menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Harus tetap rukun. Ya. Contoh kita terhadap orang yang sering mabuk, narkoba, sering melakukan kejahatan, tetap kita harus merangkul orang-orang tersebut, karena orang-orang tersebut juga butuh seseorang yang untuk sebagai panutan, ya, mencerahkan kehidupannya yang gelap gulita. Yang pertama, jujur, ini yang sudah dijawab tadi oleh Ani. Kemudian yang kedua yaitu sopan santun, ya, sopan dan santun. Ini sangat perlu diperhatikan juga. Kemudian toleran atau toleransi terhadap sesama manusia. Kemudian menolong. Yang terpenting juga kita sesama teman, sesama manusia, sesama makhluknya Allah harus saling menolong. Bahkan diceritakan ketika ada seseorang yang menolong anjing saja itu bisa masuk surga. Menolong anjing, padahal anjing kan hewan yang najis. Lanjut, ini akhlak terhadap diri sendiri, itu ada disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan optimis. Salah satu akhlak, jadi kita juga harus ada akhlak terhadap diri sendiri, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan optimis atas apa yang sudah dikerjakan. Lanjut, kemudian implementasi akhlak dalam kehidupan nyata. Jadi di keluarga harus diterapkan juga, di sekolah atau di kantor diterapkan, kemudian di masyarakat juga harus diterapkan seperti ini. Lanjut, sudah. Penutup, jadi pentingnya mempraktekkan akhlak mulia, yaitu merupakan kunci untuk membangun hidup yang bahagia, harmonis, dan penuh makna. Mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan akhlak kita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita semua ya masih tahap belajar. Ya, kalau salah ya mohon diingatkan. Ya, kalau saya sering salah atau sering apa ya mohon diingatkan. Terus sudah diingatkan ya. Sekian materi pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada perkembangan? Bebas sebelumnya? Apa perkembangannya? Jadi ada hooknya. Oh iya, ada hooknya. Oke. Filosofi hati. Oke, jadi tadi itu sudah luar biasa perkembangannya, bagaimana membaca sudah jauh berbeda. Kemudian pilihan warna juga sudah bagus ya, warnanya sudah sangat estetik sekali. Estetiknya dapat. Ini juga keren, ini juga bagus. Saya jadi ragu, ini orangnya ini. Gak sama ya orangnya ya? Iya. Ini sebenarnya gak sama ya. Tapi orangnya peduli nggak kita?
Gak penting kan? Yang penting adalah kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh pembicara. Jadi sedikit saran dari saya adalah ini tidak perlu. Yang ini. Kenapa kok ini tidak perlu? Karena kalau ada ini, kecenderungannya adalah siapapun itu kalau berpresentasi ada teks seperti ini, kecenderungannya apa? Baca. Nah, padahal sebenarnya saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini tahu apa yang mau disampaikan. Meskipun nggak ada itu pun, tanpa melihat ini, itu kita masih bisa ngomong ngawur pun nggak masalah. Karena kan secara teori kita tuh bisa mengautokoreksi sesuatu yang salah. Ada sebuah game untuk melatih kepercayaan diri yang namanya itu game menunjuk sesuatu yang salah. Contoh, ini adalah mobil, ini adalah api, ini adalah lampu. Coba kita lakukan game ini selama 1 menit. Tunjuk apapun itu, termasuk saya juga boleh tunjuk. Sebutkan nama-nama yang salah. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Bu Hafi. Pak Saiful. Ayo semuanya. Api. Oke, semuanya. Laptop. Semuanya. Mantap, ini tripod. Mas. Nah, itu adalah contoh melatih kepercayaan diri dan semua siswa itu juga sudah akan bisa melatih fokus mereka. Oh, ini kata akunya kok ringan sekali ya. Siswa akan beralih ke fokus. Enggak gitu maksudnya. Maka itu akan memancing kembali fokus siswa yang kita inginkan. Oke, selanjutnya adalah kita lanjutkan. Ada kita pencet lagi tombolnya. Saya. Oke, silakan. The time is yours. Oh iya, silakan mandi. Ini dia. 5 menit dia tadi. Maksimal. 10.20, berarti 10.25. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Analisis data, peran data lanjutan. Iya, pintar. Sebelumnya kita mempelajari apa? Oh ya, nggak tahu. Kita jalanin aja ya. Kalau saya bilang informatika, teman-teman bilang saya suka, terus istimewa, kemudian siapa takut, gitu ya. Siapa takut? Informatika, Saya suka. informatika, Istimewa. informatika, Siapa takut. Oke, tujuan dari kita belajar analisis data yaitu yang pertama apa? Untuk representasi data. Yang kedua untuk keterurutan data. Sebelumnya agar kelas kita kondusif, kita buat kesepakatan kelas ya. Yang pertama kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua menggunakan HP dengan bijak. Yang ketiga menghormati teman sekelas dan yang keempat yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban di kelas. Kemudian yang terakhir, jika ada kesulitan bisa angkat tangan. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama penjelasan materi, kemudian nanti kita praktikum menggunakan apa kalau analisis data menggunakan Excel. Yang ketiga yaitu penguatan materi dan refleksi. Di sini apakah teman-teman sudah pernah melakukan analisis data? Belum. Masa belum? Analisis data itu seperti kayak mengurutkan perankingan gitu. Oh, sudah. Sudah ya? Sudah. Ya udah pulang. Ini
Ini ada dasar-dasar rumus di Excel. Untuk perkalian dilambangkan dengan bintang di langit. Pembagian di Garis miring. garis miring atau slash ya. Kemudian kalau penjumlahan dengan plus. Terus pengurangan dengan min. Strip ya. Ini rumus-rumusnya yang ada di Excel, yaitu yang pertama ada sum, digunakan untuk menghitung jumlah sel. Kemudian max digunakan untuk, kemudian lawan dari max ada digunakan untuk nilai terendah. Yang terakhir ada average, digunakan untuk menghitung rata-rata. Sudah. Langsung praktek aja kan? Nggak mau. Langsung praktek ya. Karena kan ada Excelnya. karena kan informatika itu banyak praktek daripada teori. Langsung kita sum ya. Angkanya berapa? 7, 7, 9, 9, 15, 15, 35, 35, 1. 1. Sudah ya. Terus kalau sum di sini terus sum. Tinggal di enter. Jumlahnya ada 67. Kemudian kalau max tinggal di drag selnya terus di enter. Nilai tertingginya berapa? 35. Terus yang min tinggal di drag slash terus di enter. Terakhir yaitu tadi apa? Average. Cepat kan? Mungkin itu dulu pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan tentang sum, max, min, dan average? Tidak. Mungkin salah satu nanti kita bentuk kelompok ya, kemudian dikumpulkan di sini. Ada yang bisa menyimpulkan salah satu tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, jadi memang Excel ini bisa sangat apa ya? Mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Sangat membantu ya. Apalagi dalam pengolahan nilai. Mungkin itu saja. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal lempar lagi ya, langsung kita pencet tombolnya. Itu keputusan bagus, besar sudah bagus ya, sudah keren. Tinggal. Sudah bagus ini. Di sini metodenya apa? Prosedur. Oh belum ya? Sampai Pak. Prosedur itu yang Membuat mie Pak. yang mana? Membuat mie. Yang itu Bapak. Oh ini. Ramen. Gak Pak, mie soto itu. Kita prosedur sini. Nah, ya, silakan. Lapar jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ibu di sini adalah guru baru. Karena perpindahan dari kota Mekah ke Madinah, jadi ibu
Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari. Sudah kenal apa belum? Belum. Soalnya baru pertama kali dan belum perkenalan. Dari sini kalian tahu ini apa? Nggak tahu. Masa nggak tahu ini, Beb? Apa? Iya betul. Ada mie, ada mangkok, ada apa lagi? Sendok. Apa lagi? Telur. Mana ada timun? Tidak ada ya. Adanya jeruk nipis, sambal. Nah ini kalian tahu apa? Mie ramen apa mie soto? Mie soto. Oh ya, tadi sudah Ibu ceplosin sebentar ya. Nah, kalian tahu Ibu mau apa ini menjelaskan tentang apa? Mie. Nah, mie itu apa? Ya mie mau dimakan, iya kan? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ada yang tahu kan? Oke, lanjut. Next. Nah, mengapa ada teks prosedur? Ayo, mengapa? Untuk mengetahui bagaimana Langkah-langkah, cara-cara, betul semua. Karena di kurikulum Merdeka tidak ada yang salah. Nah, mengapa ada teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menyajikan atau mengenalkan. Ya, meskipun salah nanti saya biji 100. Nah, mengapa ada teks prosedur? Teks prosedur adalah membuat langkah-langkah dan mengetahui ada bahan, ada alat, dan cara membuat. Nah, Ustazah Cindy membuat mie soto. Oke, next. Iya, karena contoh di AI-nya seperti ini. Ya saya bongkar sedikit. Nah, apa sih tujuannya teks prosedur? Apa tujuannya teks prosedur? Untuk memberitahu apa? Memberitahu cara sesuatu melalui langkah-langkah. Ayo Bafi kan ngobrol dengan Siri ini, ayo. Ayo, si Habi gimana? Apa itu tujuannya? Langkah-langkah. Nah, si Habi ini awalnya tidak bisa membuat mie soto. Nah, dari Bu Cindy ini menjelaskan teks prosedur membuat soto. Jadi Bu Habi, si Habi ini bisa kan jadinya? Ya. Yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Nah, sekarang kan musim hujan nih. Habis ini kita membuat soto, oke? Mie soto. Betul. Lanjut. Apa sih ciri-ciri teks prosedur? Nah, ciri-ciri teks prosedur itu ada bahan, ada alat. Nah, ini belum menyeluruh, tapi sudah ada cara-cara membuatnya. Ini enggak tahu, belum pernah tahu ya melihat isi seperti ini. Iya. Enggak tahu zaman kapan ini ya. Siapa yang sudah pernah makan mie? Mie kemasan. Setiap hari apa enggak? Enggak. Jangan ya, Dek ya. Karena itu tidak sehat. Meskipun dikasih sayur, apalagi tetangga saya itu kalau makan mie, jamu. Nah, karena itu karbohidrat dengan karbohidrat tidak boleh. Betul apa betul? Nah, tidak boleh ya. Oke, next. Lanjut. Nah, struktur teks prosedur ada tujuan, ada material, ada langkah-langkah, dan ada penegasan ulang. Loh, kenapa? Singkat kayak gini. Wah, nanti itu ya, menjelaskan dulu ya. Oke, monggo. Nah, di struktur teks prosedur ini ada tujuannya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Cindy. Selanjutnya ada material, yaitu bahan-bahan dan serta alatnya. Nah ini Ustazah Cindy itu ada telur, ada ayam. Yang penting ada apa? Mie, karena dari mie soto, oke? Nah lanjut, ini mie. Ini ada buahnya. Bumbu-bumbunya ini banyak sekali kalau kalian mau rinci. Tapi Ustazah Cindy ini maunya yang simple-simple. Adanya itu apa? Mie sedap soto. Tahu kan kalian?
ada mie sedap soto, ada mie goreng, ada mie rendang, ada wis banyak pokoknya ya. Nah, langkah-langkahnya yaitu tiriskan. Ayo, tiriskan itu apa? Disaring. Disaring, kecap Peter. Nah, setelah itu awalnya itu kan kita membeli minyak atau membuat minyak. Setelah dibuat, nah Ustazah ini enggak punya video membuat mie, nanti kita praktek aja. Kalau melihat video itu nanti kita ngiler. Tahu ngiler? Nah, ya harus membuat dulu membeli. Habis membeli dibuka minyak sudah. Setelah itu bumbu disiapkan, isi-isinya disiapkan, telurnya, airnya, pancinya, kompornya, semua disiapkan. Setelah itu langkah-langkah struktur teks prosedur adalah tolong kerjakan mie. Nah, ya, tolong masukkan mie. Nah, kata kerjanya ini salah. Tolong masukkan mie. Setelah itu sampai mendidih, terus tiriskan. Nah, seperti itu, Ge. Setelah itu penegasan ulang yaitu menjelaskan kembali. Nah, setelah dibuat itu langsung dikerjakan. Setelah itu penegasan ulang, Ge. Oke, lanjut next. Nah, contoh teks prosedur yang secara lengkap ada judulnya, ada gambarnya, ada bahan-bahannya, ada cara membuatnya, dan ada tujuannya. Paham? Paham. Oke, lanjut. Nah, penghujung acara. Karena Bu Ilmi tadi diam saja, apa sih teks prosedur itu? Adalah Apa? Ya, teks yang untuk menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu. Pinter, tidak ada yang salah. Ayo Pak Saiful, itu Mas Saiful kok tidur? Tidur. Iya, ayo gimana, apa itu teks prosedur? Panduan cara kerja. Secara kerja. Iya. Ya, boleh, betul. Ayo Mas Galuh ini HP-an aja. Ayo. Gimana? Apa itu teks prosedur? Prosedur. Apa? Teks prosedur Prosedur. adalah teks yang digunakan untuk apa? menentukan langkah-langkah membuat sesuatu. Sesuatu itu apa? Terserah orangnya mie boleh, boleh. membuat meja boleh, Membuat membuat AC, lampu boleh. Langkah-langkah yang penting ada. Ya, betul. langkah-langkahnya. Semua betul, tidak ada yang salah. Nanti semuanya kalian dapat nilai 100, tidak ada yang salah. Ya, betul. Ustazah Kartika, Bu Kartika, Miss Kartika, ini dari mana? Dari kamar mandi. Oh, dari kamar mandi. Oke. Baiklah, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Senang sekali saya kayaknya. Jadi lapar ya. Iya, Pak. Sote ibu. Bersedekah bu, bersedekah. Jumat berkah. Jumat berkah. Oke, kita lanjutkan yang ke tiga. Oke, kita lanjut. Dan yang akan menjadi berikutnya adalah Bu Ilmi, silakan. Bu Ilmi. Ayo duet. Yang mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi cara mencari jodoh ya. Nah, hari ini kita akan santai saja. Kita akan mengulik sedikit gimana, kenapa sih saat kita scrolling TikTok atau IG itu isinya itu sesuai apa yang
kita pikirkan gitu. Misalkan kita kepikiran kepingin cari jaket musim dingin gitu. Kemudian waktu kita scroll tiba-tiba kok ada, loh kok ini jaket yang seperti saya minta ya gitu. Apakah jangan-jangan TikTok atau IG itu bisa membaca pikiran kita? Tidak ya. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata adalah ada yang namanya algoritma dari sosial media, baik IG, TikTok atau yang lain sebagainya. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu cara misalkan cara TikTok menilai sesuatu. Misalkan kita membuat satu konten memasak. Gimana sih cara konten memasak ini tadi bisa dikategorikan FYP atau viral di dalam sosial media? Itu gimana? Jadi algoritmanya TikTok ini, kalau dia itu ada hooknya, dia itu hashtagnya sesuai dengan tema, kemudian apalagi ya, menggunakan musik yang viral, itu ternyata itu menjadi algoritmanya dia, salah satu algoritmanya dia untuk dia menjadi potensi menjadi viral. Viral itu artinya adalah mencapai engagement yang itu tadi banyak, like, komen, share-nya banyak. Itu adalah salah satu contoh gambaran dari algoritma. Nah, kemudian dari algoritma ini biasanya terbaca oleh konten kreator itu. Oh, ternyata kecenderungannya si TikTok ini misalkan adalah konten-konten yang dengan ada hooknya, misalkan 3-5 detik pertama dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah konten kreator itu tahu ini, kemudian apa sih rahasianya konten kreator itu bisa membuat konten itu yang relate banget sama kebutuhan audiensnya. Nah, itu karena dia mengenali audiens, mengenali calon dari pengikutnya dia. Misalkan konten kreatornya Masti Berlian, dia harus mengenali audiensnya. Siapa sih calon penonton yang diinginkan oleh Masti Berlian ini? Nah, untuk memudahkan kita mengenali audiens itu, kita bisa membedakan menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek demografi. Seperti judulnya ya, demografi adalah aspek yang demo. Turunkan. Demografi adalah aspek yang berhubungan dengan audiens, yaitu berhubungan dengan umur, kemudian lokasinya dia, tempat tinggalnya di mana misalkan, atau penghasilannya, gendernya. Misalkan Masti Berlian ini, misalkan saya contohkan, kalau Masti Berlian ini demografinya seperti apa menurut Mbak Ania? Masti Berlian ini siswanya antara 15 sampai 18 tahun. Umurnya ya. Kemudian gendernya apakah ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian lokasi yang disasar oleh Masti Berlian ini di Mojokerto, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Berarti target kita adalah orang-orang yang ada di Jawa Timur. Kemudian penghasilan. Apakah ada range penghasilan tertentu untuk menjadi sasaran kita? Semua kalangan sih. Semua kalangan ya, karena termasuk terjangkau biayanya seperti itu. Itu adalah nama kategori dari demografi. Yang kedua, untuk mengenali audiens, kita harus tahu juga psikografi. Psikografi adalah kecenderungan, kemudian kesukaannya, hobinya, apa sih dari, misalkan yang kita sasar adalah media sosial kita, orang tua, dan juga muridnya kan, calon murid itu tadi. Misalkan anak yang berusia 13 sampai 15 tahun itu hobinya apa? Biasanya main gadget, main game. Nah,
itu bisa jadi landasan kita nanti saat membuat konten yang relate dengan psikografi dari calon audiens kita, seperti itu. Kecenderungan bisa dilihat dari psiko ya, jadi berhubungan dengan ketertarikan, kecenderungan kita, kesukaan apa gitu. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah trigger dan pain. Saya gambarkan di sini, trigger adalah sesuatu yang menjadi keluhan, kekurangan. Kemudian trigger ini adalah dorongan untuk kita misalkan bersekolah ke Masti Berlian. Misalkan pain yang kita ambil atau permasalahan apa sih yang mau kita jadikan apa ya? Permasalahan orang apa yang mau kita jadikan sasaran? Misalkan untuk ke sekolah di Masti Berlian ini kan sekolahnya basicnya adalah teknologi, tapi juga bisa pinter ngaji karena ada Pak Kalu. Nah, padahal isu yang berada di masyarakat adalah orang yang ngaji itu biasanya gaptek karena mek ngaji tok, mek mondok tok. Padahal di Masti Berlian ini bisa, dua-duanya bisa. Jadi permasalahan yang kita angkat untuk menjadi sasaran audiens adalah apa? Permasalahan masyarakat yang seperti apa sih yang mau kita cari itu? Yang itu tadi ya. Jadi misalkan ada orang persoalannya apa ya? Kepengen pinter ngaji tapi nggak kepingin gaptek. Itu adalah permasalahan. Nah, trigger yang kita berikan, dorongan yang kita berikan adalah adanya Masti Berlian ini yang adanya program mengaji dan juga program IT. Itu adalah pain dan trigger. Jadi kita memberikan solusi pada luka yang diderita audiens itu tadi. Seperti itu. Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran beneran ya, enggak guyonan bagi Bapak Ibu karena semuanya juga sudah login di akun TikTok. Jadi mungkin belajar lebih lanjut di sana nanti. Kemarin juga sudah belajar analisa wawasan global dan lain sebagainya. Nah, semoga bisa dikembangkan dan bermanfaat bagi Masti Berlian. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Slide-nya juga sudah luar biasa. Sekarang tinggal dua. Cukup waktunya? Cukup. Cukup. Di sini sudah. Yang Tinggal terakhir dua. membersihkan. Oke, Bu Kartika. Time is yours. Bu Kartika. Wah, guru ini pamungkas. Iya. Sekalian membereskan semuanya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada lemas semuanya ini? Iya. Sudah, karena sudah siang. Tapi untuk hari ini meskipun lemas tetap harus semangat ya, karena kita harus belajar. Hari ini yang akan kita pelajari adalah terkait pengukuran besaran dalam fisika. Nah, di sini semuanya ada yang pernah melakukan hal-hal ini enggak? Yang sebelah kanan ini ada menimbang massa badan kita ya, bukan berat, massa badan kita. Kemudian mungkin ada yang pernah mengukur temannya yang sedang berlari saat ujian praktek olahraga, atau mungkin mengukur ini meja pakai meteran. Semuanya pernah? Ada yang tidak pernah melakukan hal-hal ini?
yang pernah. Pernah. Pernah apa? Mengukur berat badan. Masa ya, bukan berat. Masa, karena yang tertera dalam timbangan adalah dalam satuan kilogram. Nanti kalau berat satuannya sudah berbeda lagi. Nah, jadi ini semuanya sudah pernah dilakukan oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi apa sih kegiatan pengukuran itu? Ada yang bisa menyimpulkan? Kegiatan Mengukur sesuatu. untuk mengukur sesuatu. Jadi pengukuran itu kegiatan membandingkan suatu besaran dalam nilai satuan tertentu. Jadi kalau dalam fisika kegiatan pengukuran itu membandingkan suatu nilai besaran dalam nilai satuan tertentu. Jadi dalam pengukuran ada yang namanya besaran dan satuan. Nah, jadi apa itu besaran? Berarti kalau dalam pengukuran tadi kaitannya apa? Besaran itu sesuatu yang besar. Kalau satuan. Satu. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai satuan tertentu. Kalau satuan berarti apa? Angka yang menunjukkan Besaran. Nah, angka yang menunjukkan nilai suatu besaran gitu ya. Jadi itu pengertian dari besaran dan satuan. Kemudian ada macam besaran, ada yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Yang namanya besaran pokok itu adalah besaran aslinya yang tidak diturunkan dari besaran lain. Di sini ada 9, bisa dilihat dan dipelajari sendiri. Kemudian ada lambang besarannya. Hati-hati untuk penggunaan lambang harus diperhatikan penggunaan huruf kapital atau huruf kecilnya. Karena mungkin ada beberapa besaran yang memiliki lambang dengan huruf yang sama tapi berbeda. Dia itu menggunakan, contohnya ini ada waktu, itu lambangnya T kecil. Kemudian kalau suhu itu ada T besar. Jadi hati-hati dalam penggunaan huruf kapital ataupun tidak dalam fisika, itu harus diperhatikan. Kemudian ada besaran turunan. Kalau besaran turunan itu berarti dia diturunkan dari beberapa besaran pokok. Mungkin bisa 2, 3, atau lebih. Dari mana kita tahu besaran turunan itu dari mana asalnya? Dari besaran pokok yang mana? Dari satuannya. Dari satuannya bisa kita lihat. Kalau yang pertama, besaran turunan yang pertama, ada luas. Satuannya adalah meter persegi atau meter pangkat 2. Berarti dia diturunkan dari hanya satu macam besaran pokok. Ya, berarti dari besaran panjang. Beda halnya dengan gaya. Gaya itu satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Berarti dia diturunkan dari berapa besaran? 3. Dari besaran apa saja? Kilogram satuan untuk massa. Kemudian meter satuan dari panjang. Sekon kuadrat waktu. Jadi dari situ kita tahu besaran turunan itu berasal dari berapa macam besaran pokok. Seperti itu. Nah, kemudian ada alat ukur. Karena kita melakukan suatu kegiatan pengukuran, berarti perlu yang namanya alat ukur. Ada banyak sekali macamnya alat ukur. Tapi yang akan kita bahas hari ini hanya 3 macam saja. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Ada yang bisa mencontohkan alat ukur panjang? Penggaris, meteran. Apalagi? Penggaris itu macamnya juga banyak ya. Ada penggaris yang dari kayu,
ada yang dari plastik, ada yang dari besi. Kemudian ada meteran. Meteran itu ada juga meteran pita yang buat ngukur baju. Kemudian ada jangka sorong, ada mikrometer, skrup, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah alat ukur massa. Massa ini seringkali kita nyebutnya itu salah dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja tadi ngukur berat badan, kita kan familiar dengan ngukur berat badan. Padahal yang tertera dalam alat ukurnya itu dalam satuan kilogram. Sedangkan kilogram kita tahu tadi pada besaran pokok kilogram itu termasuk satuan dari massa. Tapi itu sudah suatu kesalahan yang sudah kita anggap wajar dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya apa? Berarti ada timbangan. Timbangan itu macamnya banyak ya. Ada timbangan bebek itu. Bebek. Ya, timbangan bebek, kemudian timbangan yang buat ngukur tepung. Iya. Kemudian ada timbangannya badan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah alat ukur waktu. Alat ukur waktu berarti contohnya jam. Stopwatch. Ya. Jam juga ada macam-macam. Ada jam apa saja? Jam dinding. Analog. Iya, digital. Ada jam analog dan jam digital. Jam HP. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Very good. Mana ada perkembangan dari tadi? Terakhir. Buderini. Materinya yang mana? Interaksi sosial. Interaksi. Belum. Terakhir ini. Terakhir ya. Terakhir. Terakhir Buderi. Setelah itu selesai. Buderi. Kenapa kok nggak tante? Mana? Yang interaksi, Ustaz. Interaksi. Gambarnya anak-anak. Oh ini. Oh, gambarnya Dio, Bella, Dila. Kayak kok aku deg-deg ya? Ujian. Deg-deg nggak apa-apa, yang penting nggak pakai dot. Dio, Bella. Dio sing kuning. Pun nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nanti ini nggak tidur ya. Selamat pagi hari ini. Pagi. Bagaimana kabarnya? Ngantuk. Ngantuk. Perlu cemilan ini ya. Iya dong. Ya Bu sini nanti sodako nih soto. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Pak Gala-Gala. Oh, Pak Galuh. Pak Galuh itu emang absen terus ya? Iya, dia masuk. Iya. Padahal saja bukan. Oh, iya, sadar. Ya, biarkan ya. Nanti insaf sendiri. Kalau nggak insaf gimana? Kemarin kita membahas tentang apa, masih ingat? Gak tahu. Interaksi sosial. Nah, kemarin kita membahas tentang komunikasi ya. Apa itu komunikasi? Ada yang tahu apa itu komunikasi? Berbicara. Bicara berarti ada orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain ya. Jadi komunikasi itu ada 4 unsur. Ada pengirim pesan, ada penerima pesan, ada pendengar. Apa? Penerjemah. Media. Apa yuk? Ada Ada yang tahu? Silakan.
Nggak tahu. Yang tahu saya kasih Topik. soto. Sebelah. Ada topik. Misop. Ada apa? Topik. Penerima pesan Pemberi pesan. dan penyampaian pesan ya, itu adalah komunikasi ya. Komunikasi dengan bangsa gaib, Bu. Mungkin itu Cindy sendiri ya dengan bahasa gaib ya. Ya biasanya ngomong-ngomong sendiri, Bu. Oh iya, yang lain tidak ya. Bon, lanjut ya. Nah, lagi ngapain ini? Camping. Pelatihan Bu Rini. Melukis. Pelatihan apa? Itu Nah, bener, melukis itu apa nih. ini ya? Kepalanya itu tidak ada kepalanya. Iya. Kita aja ya kalau tidak ada kepalanya ya. Untung. Nah, ini yaitu melukis ya. Jadi apa sih ini? Parah. Nah, di sini itu ada interaksi ya. Jadi apa itu interaksi? Ayo. Ayo. Timbal balik. Saiful, apa itu interaksi? Berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain. Oke. Ada yang lain? Timbal balik. Timbal balik. Ada yang lain juga? Jadi di Ya, sini sama. ada hubungan ya. Ada hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok ataupun individu dengan individu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu namanya interaksi sosial. Nah, apa tujuan kalian di sini? Untuk melihat Bu Rini pelatihan. Untuk mendapatkan ilmu ya. Nah, antara tujuan orang yang satu dengan orang yang satu itu Sama. lanjut. Nah, Astagfirullah. ini Itu orang berpacaran. kayak Bu Cindy ya. Nah, ini jenis-jenis interaksi sosial ya. Apa saja jenisnya? Yaitu tadi individu dengan individu, individu dengan kelompok. Jadi ada guru yang menerangkan kepada muridnya itu satu orang dengan beberapa orang. Itu dinamakan individu dengan kelompok. Satu orang dengan satu orang. Misal Bu Cindy curhat dengan pacarnya. Astagfirullahaladzim. Boleh, Bu. Dilarang Ini namanya individu dengan individu ya. Satu orang dengan satu orang untuk mencapai suatu tujuan. Terus lanjut kelompok dengan kelompok. Jadi ada kelompok yang berpakaian merah dengan kelompok yang berpakaian putih. Ya, ini adalah pertandingan. Hanya ada dua. Ada dua ya. Nah, ini adalah pertandingan basket. Ya, apa tujuannya? Apa tujuannya, Habib? Ketemu sholat. Untuk mendapatkan Nilai. hadiah, nilai. Tapi Ya. kenapa itu bannya ada dua? Oh iya. Iku rambutnya cowok. Nah, ini ya. Semuanya kepo. Ini adalah kelompok dengan kelompok. Lanjut ya. Iya. Nah, ini curhat kepada sahabat. Ya, Nggak bisa. bisa. Ini Bisa. curhat kepada sahabat ya. Bisa. Contohnya individu dengan individu. Pernahkah kita memimpin diskusi? Pernah. Nah, ya, ini adalah individu dengan Kelompok. kelompok. Nah, ini pertandingan sepak bola. Jadi kelompok dengan kelompok. Ayo Reni, silakan diberikan contoh individu dengan kelompok. Selain di sini. Ayo. Ya ini apa namanya menghadiri sebuah workshop. Menghadiri sebuah workshop ya. Jadi ada yang pemateri dengan audience. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah. Ya, sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada yang menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Oh iya. Tawuran itu nanti masuk di disosiatif.
Ya, nanti ada interaksi itu dibagi lagi. Ada interaksi sosial asosiatif sama interaksi sosial disosiatif. Kalau asosiatif itu kita mengarah kepada perdamaian. Tapi kalau disosiatif itu mengarah pada pertikaian. Nah, konflik, kekerasan. Nah, itu. Kalau sholat tuh masih interaksi kan? Apa? Interaksi dengan Nah, sholat itu interaksi hablum minallah. Yaitu interaksi kita. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Sekian pemateri hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara ya. Gimana hari ini? Sudah cukup dapat ilmunya? Ilmu apa yang didapat hari ini? Yang pertama? Public speaking. Yang kedua? Eye catching. Eye catching. Yang ketiga? Konten. Yang keempat? Visual. Yang kelima? Language. Wah, kemudian terakhir latihan. Jadi semuanya itu butuh latihan. Oke, semoga yang dibahas hari ini kita bisa manfaatkan. Semua yang saya sampaikan pada hari ini akan percuma kalau tidak dipraktekkan. Maka itu kita praktekkan terus menerus. Kemudian untuk yang bahasa Inggrisnya bagaimana? Kayaknya itu tidak masuk. Itu kita bicarakan lagi nanti ya. Kita bahas lagi nanti. Kemudian materi bahasa Inggris itu cukup singkat, tapi materi ini dipraktekkan dalam durasi 2 bulan. Baru akan ada tindak lanjut di tahapan berikutnya. Untuk yang hari ini sudah cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kalau ada salah hilaf itu sangat wajar karena itu menjadi saya pribadi. Kalau ada yang benar itu memang murni dari Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waktunya packing. Foto. Oh iya, boleh foto. Ada tripod. Tripod. Ada ini kameranya. Oh, pakai kamera itu aja. Sama-sama aja. Interaksi sosial.